Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya pecinta novel, welcome back my YouTube channel. Seperti biasanya, Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja cek di sound. Novel Dosenku Suamiku Part 20 berjudul Males banget ngerjain tugas dari dosen killer. Di kantin, pada pukul 12:22 WIB, Dira, Vita beserta beberapa mahasiswa yang satu kelas dengan Dira berkumpul di kursi panjang yang berada di tengah-tengah kantin. "Lo ketik dari sini sampai sini ya, Fit," ucap Tania kepada Vita. "Mampus," gumam Dira. Vita membelalakkan kedua bola matanya. "Anjir, rame banget tulisannya, udah kayak pasar malam," ucapnya. Tania menampilkan gigi ratanya. "Resiko," ucapnya. Vita menghela nafasnya dengan pasrah. "Oke deh," ucapnya. Dira menyibukkan dirinya, melirik ke sana kemari agar tidak menatap teman-temannya untuk menghindari tugas. Tania menatap Dira dengan tatapan yang seperti akan memangsa Dira hidup-hidup. Ditambah dengan senyumannya yang mengalahkan senyuman nenek sihir. Menakutkan. "Dira?" ucap Tania sembari menaik turunkan alisnya. Dira menoleh ke arah Tania dengan wajah yang dibuat-buat polos. Kenapa ukhti?" ucapnya. Tania terkekeh. "Gak usah sok ukti-ukti segala deh, Dir. Nih tugas lo," ucapnya yang sudah paham akan sikap Dira. Dira menaikkan kedua alisnya. "Ini," ucapnya sembari menatap catatan yang harus ia ketik selama lebih kurang 3 hari. Tania mengangguk. "Iya, oke," ucapnya. Dira mengangguk-anggukkan kepalanya. Gumamnya sembari berpikir. "Oke nggak nih?" ucap Tania. Dira kembali menatap ke arah Tania. "Nggak bisa dinego nih," ucapnya sembari menampilkan gigi ratanya. Tania tersenyum. "Nego," ucapnya. Dira mengangguk dengan semangat. Sepertinya kali ini Tania akan berbaik hati kepadanya. "Enggak," ucap Tania sembari menampilkan gigi ratanya. "Mampus," balas Vita sembari terkekeh di atas penderitaan sahabatnya sendiri. Seketika, tubuh Dira lesu seperti kangkung di sore hari. Layu. Tugas lo udah?" ucap Vita kepada Asti yang baru saja datang dengan membawa satu mangkok bakso di tangannya. "Belum, dikit lagi," ucap Asti sembari duduk di sebelah Tania. Dira kembali menegakkan tubuhnya. "Lo gak ada niatan bantuin gue, Ti?" ucapnya sembari menaikkan kedua alisnya. Asti tampak berpikir. Ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Boleh," ucapnya. Mata Dira berbinar-binar, seakan memenangkan undian 1 miliar. "Nah, gitu dong," ucapnya. "Tapi," ucap Asti sembari menggesekkan kedua jarinya, seakan memberikan kode ada plus semua mulus. Dira menaikkan kedua alisnya, kemudian ia menghela nafasnya. "Anjir, berapa emang?" ucapnya. Asti tersenyum. Ia mengetuk-ngetukkan jarinya di dagu sambil berpikir. Gumam Asti. "Berapa anjir?" ucap Dira. Nah, Asti sudah mendapatkan harga yang menurutnya cocok. "Berapa?" ucap Dira penasaran. "Ini sih udah gue hitung pakai harga temen," ucap Asti. Dira menghela nafasnya. "Iya, berapa?" ucapnya. 1 kalimat 100.000, ucap Asti sembari tersenyum. Dira, Vita, Tania, dan kedua teman kelompok mereka membelalakkan kedua bola matanya. "Mampus," ucap mereka berlima yang membuat beberapa orang menatap meja mereka. Asti hanya menampilkan gigi ratanya. Kemudian ia menunjukkan jempolnya. "Oke," ucapnya. "Gila aja, bangkrut gua,"
Ucap Dira menolak. Asti terkekeh. Makanya tugas dikerjain sendiri, ucapnya. Dira mengangguk-nganggukkan kepalanya. Fotokopian banyak anjir, ngapain susah-susah, ucap Putra tiba-tiba. Dira mengangguk-nganggukkan kepalanya. Ya juga ya, kenapa gua gak kepikiran dari tadi, ucapnya. Lo terlalu alim, Dir, ucap Raihan. Alhamdulillah, ucap Dira. Tapi bohong, ucap Raihan lagi. Ia terkekeh dan disambut beberapa temannya. Dira membelalakkan kedua bola matanya. Anjir, ucapnya sembari melemparkan satu kertas yang sudah ia gulung sedari tadi. Jadi, lo mau nggak, Dir? Fit, ucap Putra menawarkan. Dira tampak berpikir, sedangkan Vita menggelengkan kepalanya. Lumayan juga, gumam Dira. Vita menyikut lengan Dira. Dosennya suami lo sendiri, Dir. Entar kalau ketahuan berabe urusannya, bisiknya. Dira tampak bimbang. Di satu sisi perkataan Vita benar, di sisi lain dirinya malas untuk mengerjakan tugas tersebut. Gimana? Ucap Putra. Entar biar sekalian gue yang antar ke fotokopi, lanjutnya. Entar kalau ketahuan gimana? Ucap Dira. Hah, itu doang. Nih ya, gue jamin gak bakalan ketahuan. 100% aman, ucap Putra. Yakin lo? Ucap Dira. Putra mengangguk. Kalau ketahuan? Ucap Dira. Gak bakalan. Kalaupun sampai ketahuan, gue traktir deh lo semua, ucap Putra. Raihan, Dira, Vita, Tania, dan Asti membelalakkan kedua bola matanya. Serius nih, ucap mereka berempat, kecuali Vita. Putra mengangguk. Ya udah, coba aja, Dir, ucap Raihan. Dira melirik ke arah Vita. Vita menggelengkan kepalanya. Tapi kalau nggak ketahuan, lo yang traktir kita, ucap Putra. Dira kembali menoleh ke arah Putra. Ia membelalakkan kedua bola matanya. Gimana? Berani nggak? Ucap Putra. Vita menggelengkan kepalanya. Nggak usah deh, Dir, ucapnya. Dira melirik ke arah Vita sekilas. Ia mengangguk. Oke, ucapnya. Vita membelalakkan kedua bola matanya. Deal? Ucap Putra sembari mengulurkan tangannya. Dira mengangguk. Ia membalas uluran tangan Putra. Deal, ucapnya mantap. Dira dan Putra menyudahi jabatan tangannya. Pak Reza sama Bu Indah tuh, ucap Tania tiba-tiba. Elah, kok bisa barengan ya? Ucap Asti. Dira hanya memperhatikan objek yang dibahas oleh teman-temannya dengan datar. Bu Indah? Bukannya dosen killer ya? Ucap Putra ikut mengomentari sang objek. Iya, biasanya aja senyum ke kita sebulan sekali doang. Ini kok berkali-kali sampai ketawa lagi, ucap Tania. Maklum, cogan woi, ucap Vita memanas-manasi sang sahabat. Dira melirik ke arah Vita sekilas. Heilah, gegara cogan doang. Najis, ucapnya. Loh, kenapa lo? Cemburu ya? Ucap Vita kembali memanas-manasi Dira. Dira melototi sang sahabat. Ngapain gua cemburu coba? Emang dia siapa gua? Ucapnya. Oh, gak cemburu. Kirain cemburu, ucap Vita. Gak mungkin dong Dira cemburu. Emang tuh dosen siapanya Dira? Kecuali itu dosen suami Dira baru Dira cemburu. Ya kan, Dir? Ucap Tania. Dira mengangguk-anggukkan kepalanya. Vita menahan tawanya. Oh, dia bukan suami lo ya? Ucapnya memancing-mancing. Dira kembali melototi Vita. Bukan, anjir. Emang kapan gua nikah? Ucapnya menekan setiap suku kata. Asti dan Tania terkekeh. Heilah, Fit. Lo kan sahabatnya Dira. Masa lo gak tahu sih kalau Dira gak suka cowok? Ucap Tania sembari terkekeh. Tawa Vita pecah dan disambut teman-temannya.
Bukan gak suka cowok anjir. Lo kira gue lesbi? Ucap Dira kesal. Saat berada di koridor, pada pukul 16:09 WIB, Dira dan Vita berjalan menuju tempat parkiran kampus. Yup, ini saatnya mereka pulang. Dir, lo balik sama siapa? Ucap Vita sembari merapikan beberapa buku yang ada di lengannya. Sendiri, ucap Dira. Loh, gak bareng Pak Ray? Ucap Vita. Dira melototi sahabatnya. Shh, bisiknya memperingati sahabatnya. Refleks, Vita mengatupkan kedua bagian bibirnya atasnya dan bawahnya. Hei, di sini masih banyak mahasiswa yang berlimpasan dengan mereka. Dira menghela nafasnya. Untung aja tidak ada yang mendengarnya. Lo gak bareng, ucap Vita memberikan kode. Dira menggelengkan kepalanya. Enggak, ucapnya. Kenapa? Ucap Vita heran. Males aja gua nunggunya, ucap Dira. Loh, telepon dong, ucap Vita. Gua gak punya nomor dia, ucap Dira. Vita membelalakkan kedua bola matanya. What? Pekiknya. Dira segera menutup mulut sang sahabat. Ia menghela nafasnya. Boleh nanya, di mana tempat penukaran sahabat?